Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Waalaikumsalam Bu Guru. ada Devi. Devi, boleh Ibu minta tolong berdoa? Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita berdiri boleh ya? Kita berdiri dulu ya. Boleh Bu Guru. Belum Bu. Terima kasih anak-anak telah ikut bernyanyi bersama dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Republik Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang musyawarah. Ada yang masih ingat dengan materi kita yang lalu? Pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari musyawarah. Ada yang masih ingat apa itu musyawarah? Musyawarah pembahasan bersama. Apa Eli? Memecahkan masalah? Musyawarah pembahasan bersama Bu untuk mencari penyelesaian masalah. Ya, betul. Mencari penyelesaian masalah bersama. Ya, betul. Pendapat Nisfu, Novi, Eliana, semuanya betul ya. Istilah musyawarah sendiri di tempat lain mungkin berbeda-beda ya. Ada yang perebutan, nilai ini sama ya. Kemudian ini hak-hak data dalam musyawarah. Pendapat. Boleh semua peserta dalam musyawarah itu boleh mengeluarkan pendapat. Yanti, selain hak kita pun ada kewajiban dalam musyawarah itu. Apa kewajiban kita? Melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Iya, betul. Kalau musyawarah setelah tukar pendapat, Mematuhi aturan. iya, ditimbang-timbang mana yang Saat baik. musyawarah. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang materi yang akan udah jelas Bu. Udah. Iya, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, setelah mengamati video mengenai hak, kewajiban dan menimbulkan pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawabnya secara benar. Kedua, setelah mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dengan baik. Jadi, setelah mendengarkan tujuan tersebut, kita akan berarti mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta akan mempelajari tentang interaksi manusia. Tepuk fokus. Kalau kamu Fokus Bu Guru. Mau belajar, jangan lupa fokus. Ya, anak-anak silakan mengamati gambar yang ada di layar HP-nya. Perhatikan. Ada yang tahu ini gambar Musyawarah apa ini? Bu. Musyawarah. Yang lain ada pendapat? Mas Huda, ini gambar apa ini? lagi rapat Bu di layar saya masih tertutup. Iya, betul. Ini gambar sedang bermusyawarah. Nah, bagaimana dengan gambar berikutnya? Apa ini? Kerja bakti Bu. Sedang kerja bakti bergotong royong. Apa yang terlintas di pikiran anak-anak sekalian mengenai kedua gambar ini? Ada yang sedang bermusyawarah, ada yang sedang bergotong royong. Apa hubungannya dengan hak dan kewajiban kita? Musyawarah sudah kita bahas sekilas tadi. Apa hak kita di sana? Mengeluarkan pendapat Bu. Mengeluarkan pendapat. Nah, sedangkan di sini ada gambar sedang bergotong royong. Gambar gotong royong itu mencerminkan apakah itu?
kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kalau lingkungan kita bersih, kita yang tinggal di situ pun akan bersih, akan nyaman ya, bersih. Kita lanjutkan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan saksikan video berikut. Saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Apa saja yang termasuk hak tadi? Yang termasuk hak tadi adalah misalnya memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh kehidupan yang layak, lingkungan yang bersih, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan berdiskusi berdasarkan dari video tadi ya. Berdasarkan video tadi, kita akan berdiskusi untuk mengisi lembar LKPD. Ini LKPD kegiatan 1. Di sini, di kegiatan 1 ini kalian akan mengisi tentang kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat yang berkaitan dengan menjaga lingkungan sehat. Akan mengidentifikasi hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Di sini nanti linknya sudah Ibu bagikan di grup WA kita. Silahkan anak-anak mengerjakan lembar LKPD-nya. Ibu memberi waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Cukup Bu Guru. Ya, silakan dikerjakan dulu ya Nak ya. Kalau semuanya sudah selesai, coba kita akan mempresentasikan ya. Vivin, bolehkah minta tolong presentasikan dulu apa saja hak kita di sini? Baik Ibu Guru, hak kita mendapat lingkungan yang sehat. Kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan. Ya, bagus sekali. Kesehatan itu tidak hanya pada kesehatan jasmani tetapi juga rohani. Nah, peredaran darah ini sangat dipengaruhi selain oleh faktor makanan, juga sangat dipengaruhi oleh faktor pikiran. Jadi pikiran yang tertekan, stres, itu mempengaruhi pola kerja jantung. Jadi kalau kita selalu cemas, uring-uringan, sering marah-marah, nah itu menyebabkan tekanan pompa jantung itu tidak teratur. Dia interaksi antar warga masyarakat terjadi karena faktor seperti berikut. Yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Nah, kita akan belajar mengenai interaksi warga masyarakat dengan kehidupan ekonomi. Nah, kalau sumber daya alam pada setiap daerah berbeda, bagaimana kehidupan ekonomi di setiap daerah tersebut menjadi berbeda? Misal pekerjaan. Pekerjaan apa biasanya di daerah tambang? Penambangan, Bu. Ya, pekerja tambang. Apalagi ya kira-kira ya. Kalau misalnya orang yang ini mitra dari pengusaha tambang bisa mungkin ya. Dapat pun terjadi berdasarkan kondisi demografisnya. Misalnya ada yang pegunungan, ada yang pantai. Kalau misalnya di pantai, mata pencariannya apa itu? Nelayan. Nelayan. Selain nelayan apa lagi? Pariwisata? Iya. Ya, bisa Bu. Bisa ya? Usaha itu Bu, hotel, restoran. Kemudian konsentrasi ekonomi daerah. Kalau ekonomi daerah di sana kurang baik, itu juga menyebabkan kelemahan dari interaksi warganya, terutama dalam segi ekonomi. LKPD ya, dari pembangunan ekonomi ini ada daerah pantai, ada daerah pegunungan. Jadi di sini ada interaksi ekonomi yang terjadi. Bagaimana di daerah pantai ekonominya dan bagaimana di daerah pegunungan. Coba sudah dikerjakan belum ini atau Sudah, Bu. perlu Bu Yanti, Mas, kalau daerah gunung.
Kalau di daerah Bu. Betul, ya betul. Nah, ini mengaitkan dengan kehidupan di sekitar kita. Kemudian boleh minta tolong Devi. Devi, Ya, Bu. lagi daerah pantai Devi. Apa itu kegiatan ekonominya Devi? Sebagai nelayan, Bu, itu petani garam, petani tambak ikan udang. Oke, ya betul. Eli, boleh minta tolong daerah-daerah pegunungan itu mata pencariannya apa Eli? Halo Eli. Oke, minta tolong Novi boleh? Untuk menyebutkan, untuk mempresentasikan kegiatan ekonomi di daerah pegunungan. Boleh Novi? Ibu, aku nggak kelihatan, Bu. Tulisannya kecil, Bu. Nanti ada perkebunan, ada kebunan kopi, Bu. Kopi, perkebunannya. Kebesaran ya? Nggak kelihatan malah ya. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu selain perkebunan bisa menjadi tempat rekreasi. Selain menjadi tempat rekreasi, bisa tempat pertanian ya, pertanian sayuran. Baiklah. Nah, Ibu hentikan dulu presentasinya. Kita akan, baiklah anak-anak sekalian, sepertinya ini masih kurang semangat. Yuk kita tepuk PPK saja biar suasananya terbangun lagi ini. Ayo kita mulai, bisa? Boleh ya? Tepuk PPK. Religi, Nasionalis, integritas. Bolehlah tarik nafas dulu, kemudian dia ya. Kita mulai ya, tarik nafas. Kalian hanya perlu meletakkan, tunggu sebentar ya. Jadi kelompokkanlah di mana yang termasuk lingkungan, di mana termasuk pembangunan ekonomi sosial budaya. Contoh, Saya mau Bu Guru. Saya udah bisa ini Bu Guru. Saya mau Bu Guru, saya suka main Juga game. mau Bu Guru. Silakan nanti kalian Pantainya di lingkungan Bu Guru, pantai di lingkungan. Email, ayo lomba sama. pelajaran kita selanjutnya nanti kita ketemu di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, pesan Ibu jangan lupa untuk selalu melaksanakan hak dan kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban bukan kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari diri kita dulu. Jadi hak kita di rumah tuh apa ya? Kewajiban kita apa? Jangan di rumah ibu selalu ribut karena anak-anaknya tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumahnya. Tempat tidur masih berantakan ya. Habis makan tidak diberesin. Nah, itu harapan ibu, anak-anak kan sudah kelas 5 ya, bisa membantu orang tuanya dalam pekerjaan rumah tangga. Kemudian marilah kita berdoa nak ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong kepada Novi. Boleh Novi tutup dengan membaca doa? Baik, Bu. Teman-teman, di pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dalam hati ya, teman-teman semua. Berdoa dimulai.
Ya, demikianlah anak-anak. Terima kasih. Jumpa lagi ya kita. Dah, assalamualaikum.